بسم الله الرحمن الرحيم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para jamaah, para ikhwah yang ada di Masjid Sabilul Maghfirah dan juga yang ada di tempat yang lain, di kediamannya masing-masing maupun di tempatnya beraktivitas. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita semua kemudahan, hati yang lapang, pikiran yang cemerlang untuk dapat melangsungkan mengambil fawaid dari pelajaran Tazkiratus Sami, ya, kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'alim. Yang terakhir pembahasan kita telah sampai pada adab as-salisu asyara, adab yang ke-13 dari 14 adab yang seyogianya sebaiknya dimiliki oleh seorang yang mengajar atau berdakwah. Dan sambil kita lihat atau bercermin, ya, ketika adab tersebut digunakan bagi kita yang sedang belajar juga, ya, artinya dari sisi yang lain adab ini juga penting untuk dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Dan kalau di kitab kita yang kita gunakan, kemarin kita telah sampai di halaman 157, yakni bagaimana nasihat dari mu'allif, ya, penulis rahimahullah, Ibnu Jama'ah rahimahullah, beliau menyatakan wa'lam anna taliba as-saliha a'wadu 'alal alimi bi khairid dunya wal akhirah min a'azzin nasi 'alaihi wa aqrabi ahlihi ilaihi. Ya. Ketahuilah bahwa seorang penuntut ilmu atau seorang murid yang solih, ya, seorang murid yang solih itu lebih bermanfaat atau lebih lebih berguna, lebih bermanfaat, lebih penting bagi seorang guru, bagi seorang yang berdakwah, ya, dalam perkara kebaikan dunia maupun akhirat dibandingkan dari manusia-manusia atau orang-orang yang mulia maupun yang dekat hubungan kekerabatannya. Nah, ini maksudnya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, hafizahullah, beliau menyatakan bahwa maksudnya adalah yang paling dekat hubungan nasabnya. Jadi seorang murid, ya, seakan-akan, ya, seorang murid yang soleh itu lebih besar manfaatnya bagi seorang guru atau seorang pengajar, seorang yang berdakwah dibandingkan seorang putra, ya, yang hubungan nasabnya sangat dekat. Tapi kalau dia bukan murid yang soleh bagi orang tuanya atau bukan murid yang soleh bagi seorang ayah, maka dia tidak lebih dekat dibanding satu murid yang soleh yang mengambil manfaat dari bapaknya tersebut. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ke pernyataan mu'alif. Beliau menyatakan walidzalika kana ulama us-salafi walidzalika kana ulama us-salafi an-nasikhun lillahi wa dinihi. Ya. Oleh karena itu, ya, oleh karena yang demikian itu, karena seorang murid yang salih itu lebih bermanfaat daripada anak yang mungkin tidak salih, tidak mengambil ilmu dari bapaknya, ya, maka para ulama salaf, ulama terdahulu dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, ya, mereka an-nasihun lillah, mereka memberikan nasihat, ya, menyebarkan nasihat lillahi untuk mencari ridha Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa dinihi, begitu juga semata-mata untuk agamanya, yakni untuk membela syariat Allah Subhanahu wa taala.
yang mereka yalquna syabaka al-ijtihadi. Yalquna syabakal ijtihadi. Ya. Yalquna itu membentangkan. Syabakun itu jaring-jaring yang biasanya digunakan untuk menangkap sesuatu. Jadi mereka membentangkan, ya, melemparkan, menyampaikan jaring-jaring ijtihad, kesungguhan mereka. Lisoidi tolibi, ya. Lisoidi tolibin, ya, untuk mendapatkan murid atau orang yang bisa didakwahi, orang yang bisa disebarkan padanya atau menerima padanya manfaat dari dia. Ya. Yang murid tersebut nanti yantafa'u an-nasu, yang kemudian manusia mengambil manfaat darinya. Bihi. Ya. Jadi karena mereka orang-orang yang solih, ya, satu orang yang solih itu sebagai murid itu lebih bermanfaat bagi seorang guru dibanding anaknya sendiri mungkin yang tidak mengambil manfaat atau tidak mengambil ilmu dari bapaknya, juga tidak solih. Ya, maka murid yang tidak ada hubungan kerabat atau tidak ada hubungan nasab ini, mereka lebih bermanfaat bagi seorang dai atau seorang yang berdakwah. Maka yang demikian itu menyebabkan walidzalika kanal ulama usalafi nasihun lillahi wa dinihi. Ya. Yang demikian itu menyebabkan para ulama salaf terdahulu nasihun, mereka menjadi orang-orang yang memberikan nasihat. Ya. Nasihun ini jamak dari nasihun yang apa namanya? Ya, jamak muzakkar salim berarti ini dari wazan fa'il, orang yang memberikan nasihat. Nah, lillahi maksudnya mereka ikhlas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, wa dinihi, dan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka itu menyebarkan nasihat tersebut dalam rangka yalquna sabakal ijtihadi, ya, menyebarkan atau membentangkan jaring-jaring ijtihad kesungguhannya, nggak main-main. Bahwa dakwah yang mereka lakukan, nasihat yang mereka lakukan itu tidak lain tidak bukan agar kemudian menyebarkan manfaat, memberikan manfaat. Kenapa? Karena mereka tahu satu orang yang mengambil ilmu darinya, ya, hidayah, ya, hidayatul bayan, ya, petunjuk dari apa yang dia jelaskan, itu akan menjadi pahala yang besar sebagaimana yang telah lalu kita bahas. Ya. Jadi itu seperti amalan yang tidak lekang oleh zaman, ya, sampai nanti dia meninggal. Maka pantas kemudian seorang itu menyebarkan nasihat dengan ijtihad, bersungguh-sungguh. Lisoi ditolibi, yang kemudian lisoi ditolibin, ya, untuk memperoleh atau agar kemudian memperoleh murid, ya, agar muridnya, orang yang belajar padanya itu yang tafaun nasubih, ya, manusia bisa mengambil manfaat, yang tafaun nas, orang-orang itu bisa mengambil manfaat dari murid tersebut, satu murid tersebut, ya, dengan nasihat tadi. Jadi nasihun berarti ada nasihat yang kemudian disampaikan. Mereka berijtihad ketika menyampaikan ijtihad di sini ini bukan maksudnya adalah ijtihad dalam artian apa namanya tidak ada dalilnya, bukan. Maksudnya ijtihad di sini ini adalah jihad, bersungguh-sungguh. Ya, mereka menasehatkan pada manusia tentang kebaikan, ya, agar orang yang mendengarkan nasihat tersebut nanti menyebarkan manfaatnya kepada orang lain yang berikutnya. Nah, dan ini akan memberikan manfaat fi hayatihim wa min ba'dihim, ya. Jadi manfaat ini, ya, manusia yang tafaun nasu, orang-orang akan memberi atau mengambil manfaat itu fi hayatihim, selama dia hidup, ya, selama para alim ulama salaf itu hidup. Wa min ba'dihim, maupun setelah mereka berlalu, artinya setelah mereka meninggal. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang dia tidak ada apa namanya, tidak ada expired date-nya, ya. Nah, salah satu contoh nih, salah satu bukti fisik yang bisa kita lihat adalah karya tulis atau tulisan yang di situ syarat ilmu agama tentang syariat dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang kekinian.
Ya, misalnya nih, ya, ada orang yang dia langganan tabloid apa namanya yang berkait gadget. Nah, tabloid tentang gadget per bulan gitu. Kalau dulu ada merek atau tabloid judulnya Pulsa ya atau yang lain gitu ya, majalah yang mungkin beda-beda. Nah, itu bulanan dia muncul dibandingkan dengan tabloid Islami atau tabloid syariat yang dia juga bulanan muncul. Setelah 1 tahun kemudian, jangankan 1 tahun kemudian, 3 bulan kemudian, tabloid yang tadi berkaitan dengan gadget mungkin sudah tidak begitu bermanfaat lagi. Kenapa? Karena sudah ketinggalan zaman. Ya, ilmu-ilmu atau apa namanya alat-alat yang muncul kemudian, merek-merek baru yang muncul kemudian, model baru yang muncul dari merek yang sama itu sudah ada. Ya, jadi dia update terus. Tapi ilmu agama dia akan terus bermanfaat. Jadi kalau panjenengan memiliki sebuah majalah yang mungkin diterbitkan tahun 90-an, sampai hari ini majalah itu akan masih berguna. Kenapa? Karena ilmunya tidak akan berubah. Ya, ilmunya tidak akan berubah. Dia berkaitan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, tentang kewajiban manusia bagaimana mereka bertawakal, ya, kemudian mereka mendekatkan diri taqarrub ilallah. Nah, itu tidak akan lekang oleh zaman. Tata cara sholat, ya, tata cara sholat atau fikih sholat, ya, mau tahun 90, tahun 80 sampai hari ini tidak akan berubah. Ya, tidak ada kemudian ada yang update, ada yang terbaru ini. Sholat malam sekarang menjadi genap misalnya. Ya tidak ada yang seperti itu. Nih. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu yang kita sebarkan pada manusia, ya satu orang dia membawa ilmu tersebut kemudian bisa jadi satu orang yang mendengarkan kita hari ini. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana yang menyebarkan atau dari satu orang itu nanti menyebar ke beberapa orang yang lain. Kan gitu. Jadi jangan khawatir ketika antum panjenengan itu berdakwah hanya 1-2 orang yang mendengar, jangan khawatir. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hidayah orang lain. Bisa jadi dengan perantara orang yang kita dakwahi tadi, bukan langsung dari diri kita tapi dari orang lain yang mungkin membawa manfaat atau membawa ilmu dari apa yang kita sampaikan. Nah, salah satu bukti penting ya, yang kita tahu mungkin ya terkenal hadis yang ma'ruf ya, hadis yang ma'ruf bersama, yakni hadis berkaitan tentang innamal a'malu binniyat ya. Hadis tentang innamal a'malu binniyat. Ini hadis yang pertama yang apa namanya disepakati kesahihannya. Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini dalam nomor 1 di dalam kitab sahihnya. Ya, dan kita yang belajari hadis arba'in sudah tidak asing lagi ya, karena ini hadis yang pertama yang dibahas. Hadis ini diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab ya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an sampai kemudian tabi'in dan berikutnya itu hanya satu yang meriwayatkan. Jadi Umar bin Khattab ya. Dalam riwayat yang lain ada diriwayatkan oleh Abu Hurairah tapi dengan lafaz yang berbeda dan sanadnya lebih lemah. Tapi Umar bin Khattab ini ya, garis sampai Umar bin Khattab itu satu orang tabi'in, kemudian satu orang lagi muridnya, dan baru kemudian menyebar ke lebih dari puluhan orang yang berikutnya. Artinya kemudian hadis ini kalau dikatakan ahad ya, hadis ahad dari Umar bin Khattab benar. Tapi hadis ini menjadi mutawatir karena setelahnya itu diriwayatkan oleh puluhan jalur yang kemudian saling menguatkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya terkadang ilmu kalau kita menyampaikan pada murid yang mungkin sedikit atau berdakwah pada orang yang sedikit, jangan berkecil hati. Karena bisa jadi ya Allah Subhanahu wa taala membalikkan keadaan. Di momen-momen tertentu orang yang mengambil manfaat satu kalimat dari kita itu akan menyampaikan seumur hidupnya kepada banyak orang karena mungkin itu sangat menyentuh bagi dia. Ya, sangat bermanfaat bagi dia. Nah, maka ini menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang bisa kita jadikan pegangan ya, agar kita tidak bersedih ketika orang yang mendengarkan dakwah kita itu mungkin hanya segelintir orang saja. Ya, bisa jadi manfaat itu fi hayatihim ya, ketika mereka orang ulama-ulama salaf itu masih hidup. Wa min
ba'dihim. Begitu juga ketika mereka meninggal. Beberapa kali kita sampaikan dalam majelis yang berbeda bahwa terkadang Allah Subhanahu wa taala membukakan hati orang-orang yang menjadi mad'u kita ya untuk menerima dakwah itu justru ketika kita pergi. Ya. Jadi ketika kita berada di tengah-tengah mereka, sulit bagi mereka untuk menerima dakwah. Kita mau menggunakan bahasa apapun mereka nggak bisa terima. Ya. Tapi begitu kita pergi, bisa karena meninggalnya seorang dai, bisa karena pindah rumah, bisa juga karena yang lain-lain. Ya. Nah, kemudian tersentuhlah orang-orang yang dulu mendengarkan. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati, muqallibal qulub. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tersebut pada momen tertentu kemudian menyadari, benar juga ya dulu yang disampaikan oleh Pak Fulan. Ternyata dulu yang disampaikan oleh Pak Fulan itu memang berdasarkan ilmu itu. Baru sekarang saya sadari. Bisa jadi ya, dan itu tidak sedikit ya, itu banyak ya terjadi di kalangan kita. Maka jangan berkecil hati. Walau lam yakun lil alimi ya, walau lam yakun lil alimi illa talibin ya illa talibun wahidun yang tafa'un nasu bi ilmihi. Wa amalihi wa hadyihi wa irsyadihi. Walau lam yakun lil alimi, meskipun bagi seorang alim itu atau bagi guru itu tidak ada satupun yang dia dapatkan atau murid yang dia peroleh yang mendengarkan darinya illa talibun wahidun, kecuali hanya satu orang saja, satu orang murid saja, illa talibun wahidun, benar-benar wahidun itu berarti penegasan bahwa jumlahnya juga memang hanya satu. Tapi satu orang itu yang tafa'un nasu ya, yang tafa'un nas, yang manusia orang lain itu mengambil manfaat bi ilmihi dengan ilmunya, wa amalihi maupun amalannya, yang mungkin kita ajarkan sederhana kemudian dia amalkan, orang lain kemudian mengambil ilmu tersebut. Wa hadyihi, begitu juga hidayah atau petunjuk yang dia sampaikan, wa irsyadihi ya, begitu juga penjelasan ya, begitu juga penjelasan ataupun penggambaran atas ilmu ya, atas hal-hal yang mungkin sulit untuk dipahami oleh manusia, tapi manfaat atau faidah yang kita sampaikan pada satu orang itu, satu murid itu bisa menyebar. Nah, maka itu sudah cukup ya. Bukankah kita mungkin pernah mendengar sebuah hadis yang sahih ya, bagi ikhwah ya, yang mungkin sudah belajar ilmu kitab tauhid ya, Syekhuna ya, penulis kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau menuliskan atau menyampaikan, menukil salah satu hadis yang sahih ya, berkaitan tentang tawakal. Hadis yang sahih dari Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, di mana Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, beliau menyatakan uridat alayyal umam ya, beliau menyatakan bahwasanya ditampakkan kepadaku itu alayyal umam ya, para umat-umat. Maka faro'aitu, maka aku melihat an-nabiyya ya. Nah, beliau menyebutkan tuh salah satunya ya, faro'aitu an-nabiyya, maka aku melihat ada seorang nabi itu ma'ahu ya, rajulun au rajulani ya, bersamanya itu hanya satu orang atau dua orang saja. Padahal di sana seorang nabi yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bukan seorang dai, bukan seorang khatib, bukan seorang guru sekolah, ya, bukan seorang ustaz, seorang nabi. Ma'ahu rajulun au rajulan, ya, wa rajulani. Satu orang atau dua orang saja. Jadi bersamanya itu hanya satu atau dua orang saja. Nah, bayangkan apakah kemudian nabi ini dikatakan gagal dalam berdakwah? Ya.
karena dia hanya memiliki murid 1 atau 2 orang, padahal dia nabi. Ya. Dia langsung terhubung dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber dari semua ilmu. Ya. Bahkan dikatakan, ya, wan nabiyya, dan seorang nabi yang beliau lihat, laisa ma'ahu ahadun. Tidak ada bersamanya itu 1 orang pun. Nggak punya murid 1 orang pun, bayangkan. Tidak punya murid 1 orang pun itu kan seakan-akan, wah ini gagal nih kayaknya dakwahnya. Masa nggak ada yang dengarkan? Padahal tidak ada nabi yang gagal. Ya. Nah, kalau nabi ini gagal, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui bahwa dia akan gagal? Kalau dia sudah diketahui akan gagal, maka tidak perlu dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang gitu. Maka prinsipnya tidak ada satupun nabi yang gagal. Ya, berarti jumlah orang yang mendengarkan kita, yang mengikuti dakwah kita itu bukan patokan. Ya, maka jangan berkecil hati. Meskipun yang bersama kita, walau lam yakun lil alimi, meskipun tidak ada yang bersama atau bagi seorang alim itu illa kecuali hanya talibun wahidun, hanya 1 murid saja. Akan tapi ketika dia yantafa'un nas bi ilmihi wa amalihi wa hadihi wa irsyadihi, tapi dia dengannya itu manusia itu mengambil ilmunya, amalnya, petunjuknya, ya penjelasannya, ya, maka lakafahu itu cukup bagi dia, bagi guru itu, ya, lil alimi, bagi orang alim tersebut, kafahu cukup, lakafahu dzalika, ya, at-talibu, ya, lakafahu dzalika at-talibu indallahi ta'ala, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cukup baginya itu 1 murid tersebut, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menjadi apa namanya, pelajaran bagi kita, ya, bahwasanya orang yang dia itu berdakwah dan hanya mendapatkan 1 murid, yang itu orang atau murid tersebut solih, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kedudukan tertentu, maka itu sudah cukup. Mengapa kita, ya, sebagian dari kita atau kaum muslimin berijtihad, berjihad, ya, bersungguh-sungguh untuk mencari atau memperbanyak murid, orang-orang yang didakwahi, sementara bisa ditanyakan dari mereka, ya, para tulabnya itu, orang-orang belajar darinya itu, ya, hanya apa namanya, hanya berguna atau bermanfaat dan di sisi manusia atau di sisi orang lain yang memuji. Ya, artinya dia mencari pujian manusia, bukan innallahi ta'ala. Ya, bukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kemudian beliau Ibnu Jama'ah menyatakan fa innahu la yattasilu, ya, fa innahu la yattasilu syai'un min ilmihi illa ahadin, ya, fayangtafi'u bihi illa kana lahu, ya, nasibun minal ajri. Nah, kenapa? Karena sesungguhnya fa'innahu, sesungguhnya, ya, la yatahsilu syai'un, ya, tidak akan apa, tidak ada suatu, Masya Allah ya Rabbihil, ya. Karena sesungguhnya tidaklah sampai sesuatu, ya, dari bagian ilmunya tadi yang dia sampaikan, ila ahadin, ya, kepada seseorang, ya, fayangtafi'u bihi, ya, yang kemudian orang tersebut mengambil manfaat darinya, ya, yang mengambil faedah dari ilmu tersebut meskipun 1 orang tadi, illa melainkan, ya, kana lahu, ya, maka baginya itu nasibun minal ajri, ya, akan mendapatkan pahala, ya. Jadi dia akan mendapatkan balas nasibun, balasan minal ajri berupa pahala, ya.
kama jaa fil hadis, sebagaimana disebutkan di dalam hadis as-sahih, ya. Dalam hadis yang sahih. Kama jaa fil hadisi as-sahihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana datang di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal abdu in qata'a amaluhu." Ya. Apabila seorang hamba itu meninggal, in qata'a amaluhu, maka terputuslah, ya, terpotonglah amalannya, illa min salasatin, kecuali atas atau dari 3 perkara. Yang pertama adalah sedaqatin, ya. Yang pertama adalah sedaqatin jariyatin, ya, sedaqah jariyah, ya. Sedaqah terus mengalir, jariyah ini mengalir pahalanya. Au ilmin yang tafa'u bihi, atau ilmu yang kemudian bermanfaat, ya, ilmu yang dia bisa diambil manfaatnya. Awaladin solihin, atau yang ketiga adalah seorang anak yang soleh, yada'u lahu, yang mendoakannya. Nah, di dalam hadis yang sahih ini, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya, begitu juga Imam Abu Dawud, ya, Imam At-Tirmizi, Abu Nasai, min hadisi Al-Ala bin Abdirrahman. Ya. Nah, ini sebagaimana yang dinyatakan di dalam catatan kaki. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, hadis yang mungkin ma'ruf sebenarnya di antara kita, tentang 3 amalan yang dia terus mengalir pahalanya, ya. Nah, ketika seorang meninggal, idza matal abdu in qata'a amaluhu ila min salasatin. Seorang hamba itu meninggal, maka terputus padanya itu semua amalnya, karena memang kematian itu, ya, di pembatas atau kemudian peralihan dari waktu beramal menjadi waktu untuk dihisap atau diberikan balasan. Akan ternyata, ya, ada beberapa amalan yang pahalanya itu masih mengalir, ya. Jadi mengalirnya pahala ini karena adanya ketersambungan dengan amalan ketika masih hidup. Ya, jadi kalau dia, sebagian ulama menyatakan kalau dia tidak tersambung dengan apa yang dilakukan ketika masih hidup, maka itu tidak akan bermanfaat darinya. Ya, nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, ya, sedekah jariyah. Au ilmin, kemudian yang kedua ilmu yang tafa'u bihi, yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga awaladin solihin yad'ulahu, ya, anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, di dalam hadis ini, ya, kemudian Imam Ibnu Jamaah beliau mengomentari, ya, wa ana aqulu, sedangkan dan aku mengomentari, ya, menurut beliau, ya, aku mengomentari hadis ini, akan terkait dengan hadis ini, ya. Nadorta wajadta ma'ani, ya, ma'ani salasati maujudatan fi muallimi, ya, fi muallimil ilmi amma as-shadaqatu, ya. Nah, kemudian beliau menjelaskan ini. Wa ana aqul, aku katakan terkait dengan hadis ini, idza nadorta, apabila engkau memperhatikan, wajadta, maka niscaya engkau akan dapati, ya, ma'ani salasah, ya, ma'ani salasati, makna 3 3 makna tadi, ya, 3 makna yang ada di dalam hadis ini semua, ya. Jadi sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan mendoakan orang tuanya, ya, itu maujudatan, ya, maka akan kau temui bahwa itu semua maujud, ada, ya, atau akan diperoleh, ya,
dia menjadi suatu yang akan diraih semuanya ketiganya fi muallimil ilmi, ya, oleh seorang yang dia itu mengajarkan ilmu, oleh orang yang menjadi dai, oleh seorang yang menjadi guru yang menyebarkan ilmu kepada manusia. Nah, kemudian beliau menjelaskan perkataan itu, amma sodakotu, ya, yang pertama tentang sodakoh jariyah, ya, fa'iqra'uhu iyahu ilma, ya, maka dia seorang guru itu membacakan atau menyebutkan kepada muridnya tentang ilmu, ya, wa ifadatuhu, ya, wa ifadatuhu iyahu, maka ilmu tersebut, gitu ya, itu akan berfaedah. Ilmu tersebut akan menjadi pelajaran, ya, terdapat faedah dan pelajaran bagi muridnya, iyahu, bagi muridnya. Ala tara ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi musalli wahdah. Nah, maka ini sebagaimana, ya, sebagaimana tidakkah engkau, ini beliau menggunakan kitab pertanyaan, ya, Allah, tidakkah engkau taro, memperhatikan atau melihat kepada ila qaulihi, sabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil musalli, tentang orang yang sholat sendirian, wahdah, yang dia sholatnya munfaridan, ya, sendirian. Maka Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat ada satu orang sahabat yang datang tertinggal sholat jamaah, kemudian dia sholat sendirian, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap atau memberikan penawaran kepada para sahabat yang lain yang sudah berada di majelis beliau sebelumnya. Nah, beliau menyatakan man yatasaddaqu ala hadza, ya, siapa di antara kalian itu yang mau bersedekah, ya, dengannya. Perhatikan, man yatasaddaqu ala hadza, ya, bersedekah dengan ini atau untuk orang ini. Ala hadza di sini maksudnya bersedekah untuk orang tersebut. Nah, maksudnya bagaimana bersedekah? Kok orang ada sholat munfarid sendirian kok bersedekah? Nah, maksudnya adalah ai bisolati ma'ahu. Ya, maksudnya adalah dengan melaksanakan atau menegakkan sholat bersamanya. Ya, nah, yakni bisa menjadi makmum baginya, ya, atau menjadi imam baginya. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal ketika dia pulang atau balik menuju ke kaumnya, dia mengimami kaumnya. Nah, dalam pelajaran fikih kita sudah pelajari yang berkaitan tentang sholat jamaah, bahwasanya orang yang sudah melaksanakan sholat jamaah boleh baginya untuk mengikuti jamaah yang berikutnya. Artinya ketika dia berada di masjid yang lain, ya, orang sudah sholat jamaah di masjidnya, kemudian dia ingin mendatangi majelis ilmu yang ada di masjid lain. Begitu nyampe ke masjid tersebut ternyata belum selesai sholat jamaahnya atau baru mau ditegakkan. Maka yang benar adalah sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, hendaknya orang tersebut mengikuti sholat jamaah tadi, maka baginya dinilai sebagai pahala sholat sunnah. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan yatasaddaqu, ya, bersedekah. Nah, menyebutkan bahwasanya memberikan manfaat, ya. Nah, kenapa kok dinilai bersedekah? Karena liyuhassila lahu fadilatal jamaati, ya. Karena ini akan menyebabkan bagi si orang tadi, orang yang sholat sendirian tadi, kalau kemudian dibersamai, ya, diajak untuk berjamaah, maka dia akan memperoleh, ya, agar orang tersebut memperoleh fadilatal jamaati, ya, keutamaan sholat jamaah. Tuh. Pada asalnya orang tersebut kalau dia sendirian maka dia dinilai munfaridan, satu pahala. Tapi begitu ada orang lain yang bergabung padanya maka dia dinilai berjamaah menjadi 23 derajat atau 27 derajat. Maka ketika fadilah jamaah ini, sholat jamaah ini didapatkan, maka itu seperti dia orang yang tadi mengajaknya berjamaah atau ikut bersamanya sehingga menjadi berjamaah itu bersedekah.
ya, yatasaddaqu ala hadza, ya, bersedekah pada orang ini. Nah, wallahu taala a'lam. Nah, maka ya beliau menyatakan, penulis menyatakan wa muallimu ilmi wa muallimul ilmi, ya, dan orang yang mengajarkan ilmu itu, ya, yuhassilu lit-talibi fadilatal ilmi allati hiya afdalu min sholati fi jama'atin. Dan ya, orang yang mengajarkan ilmu itu dia akan menyampaikan atau menyebabkan muridnya itu memperoleh fadilatul ilmi, keutamaan-keutamaan ilmu. Ya, ini bukan hanya fadilatul ilmi, bal fadail. Ya, fadail itu berarti jamaknya. Ya, fadail ilmi. Ya. Jadi fadilatul ilmi allati, yang keutamaan-keutamaan ilmu itu hiya afdal, lebih utama, lebih tinggi min sholati fi jama'atin, dibanding dengan keutamaan sholat jamaah. Ya, sebagaimana kalau keutamaan sholat jamaah itu sudah besar, ya 23 kali lipat atau 27 kali lipat, ya meanwhile atau sementara itu kita tahu bahwa keutamaan ilmu di awal-awal bab dari kitab ini kita sudah bahas sangat banyak sekali. Ya, keutamaan ilmu itu bahkan dinyatakan lebih dari 100 dibandingkan perkara yang lain yang perkaranya duniawi. Nah, maka seorang guru ketika dia itu memberikan ya ilmunya kepada muridnya, seorang dai kepada mat'unya, mengajarkan kepada mat'unya, maka dia menjadikan mat'u tersebut, orang yang didakwahi tersebut memperoleh keutamaan ilmu. Maka itu seperti bersedekah, ya. Dan ketika ilmu ini nanti disampaikan lagi, maka itu sedekahnya akan terus berulang sehingga menjadi amal jariyah. Ya, sedekah yang sodaqotun jariyatun, ya, seakan-akan dia menjadi amal sedekah yang sifatnya jariyah. Ya, yang itu wayanalu biha, ya, wayanalu biha syarafat dunya wal akhirah, ya, syarafat dunya wal akhirati, ya. Dan yang dengan sebab itu, ya, dengannya atau dengan sebab itu, ya, si murid tadi ya itu akan mendapatkan kemuliaan syarafat dunia, kemuliaan di dunia wal akhirah maupun di akhirat. Nah, berbeda dengan amalan yang dunia, ya. Jadi amalan sholat jamaah itu mungkin amalan yang kalau kita bagi amal ibadah itu ada dua macam, ya. Amal ibadah itu ada dua macam. Ada amal ibadah yang manfaatnya kembali pada diri sendiri. Dan ada amal ibadah yang dia manfaatnya kepada diri sendiri dan kembali kepada orang lain juga. Nah, kalau sholat jamaah, dia masuk ke kriteria yang pertama tadi. Artinya jenis yang pertama, ilmu yang mungkin untuk diri sendiri. Tapi ilmu, menyebarkan ilmu, maka dia selain menjadi sedekah, dia juga manfaatnya kembali kepada orang lain juga. Maka dia lebih tinggi, ya, menyebabkan orang lain itu ya nalubiha dengan ilmu tersebut, ya, atau dengan fadilah tersebut, ya, mencapai syarafat dunia, kemuliaan di dunia wal akhirah maupun di akhirat. Ini yang pertama, ya, yakni tentang sodaqotun jariyatun, ya. Kemudian wa amal ilmu al muntafa'u bihi fadzahir, ya, fadzahirun. Nah, adapun tentang amalan yang tidak putus pahalanya yang kedua, yakni ilmin yang tafa'ubi, ya, yang bermanfaat, wa amal ilmu al muntafa'u bihi, yang dia bermanfaat ilmu tersebut, fadzahirun, maka sudah jelas, ya. Maka ini sudah sangat zahir, jelas bagi kita. Ya, orang yang mengajar ya berarti dia akan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Ya, li'annahu, dikarenakan karena sababan, ya, karena sababan li isali dzalikal ilmi ila kulli
Dikarenakan li'annahu, dikarenakan sebab guru itu ya, dikarenakan guru itu merupakan sebab ya, seorang yang menjadi dai, seorang alim itu karena sababan, dia menjadi sebab ya, sebab atau menjadi tangga, menjadi apa namanya ruas yang menyampaikan ya, yang menyampaikan li'isoli, yang menjadi sebab sampainya dzalikal ilm ya, sampainya ilmu tersebut ila kepada kulli man ya, manintafa'a ya, manintafa'a bihi, kepada siapa saja yang mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Jadi guru, orang yang berdakwah ini dia berperan sebagai sebab, sebagai tangga, sebagai langkah, sebagai jejak, sebuah penghubung yang menyebabkan ilmu itu sampai kepada orang lain yang memanfaatkannya atau membutuhkannya. Ya, sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya perpustakaan dipenuhi oleh buku-buku yang mungkin kitab-kitab yang penuh akan ilmu. Tapi ketika datang atau masuk kepadanya itu seorang ahlul jahil ya, atau ahlul bidah yang mendakwahkan kebid'ahannya di dalam perpus itu, maka tidak akan satu buku pun yang bersuara untuk membantahnya. Ya, artinya buku atau kitab itu benda mati. Yang akan membantahnya adalah seorang yang berilmu, yang sampai kepadanya ilmu tersebut menyampaikan pada orang lain untuk diambil manfaat, gitu. Jadi orang yang mengajar, ya orang yang mengajar itu menjadi sebab orang lain mendapatkan manfaat dari suatu ilmu. Kalau tidak diajarkan, maka ilmu itu tidak bisa diambil manfaatnya, gitu. Contohnya nih, misalkan di masyarakat awam, kita lihat di masyarakat awam banyak di antara mereka yang meremehkan perkara sholat misalnya. Ketika mereka safar, mereka meninggalkan sholat sama sekali karena berpikir bahwasanya itu kondisi darurat. Padahal tidak seperti itu. Yang benar adalah sholat itu dilaksanakan pada waktunya, boleh dijamak atau karena safar dia boleh dikosor. Kan gitu. Tapi karena ilmu itu tidak sampai kepada orang awam, mereka meninggalkan perkara yang wajib. Padahal mereka butuh. Ya. Nah, kalau tidak ada yang menyampaikan kepada mereka, ilmunya ada, tapi kemudian mereka tidak dapat mengambil manfaat. Nah, ketika ada orang yang menyampaikan kepada mereka bahwasanya sholat ini boleh dikosor, dipercepat, pilih bacaan yang pendek. Bahkan jika memang benar-benar darurat, ya buru-buru sekali, ya setiap rokaatnya itu cukup dengan Al-Fatihah. Ya, kenapa? Karena Al-Fatihah ini yang menjadi rukun. Adapun hukum membaca surat pendek setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Ini menurut pendapat yang kami pilih yang paling kuat. Nah, maka ilmu itu akan menjadi bermanfaat bagi orang yang awam karena kita menyampaikannya kepada mereka. Sebesar apapun manfaat sebuah ilmu kalau tidak pernah disampaikan oleh seorang yang alim atau mengilmuinya kepada orang-orang yang jahil atau orang awam, maka ilmu itu tidak akan memberikan manfaat apapun. Ya, maka ini menjadi yang kedua ya dari 3 amalan yang tadi menjadi pahalanya terus mengalir, gitu ya, pahalanya terus mengalir. Jadi bawa mati ilmu panjenengan. Kalau panjenengan punya ilmu, bawa mati ilmu panjenengan. Bawa mati pahala, bawa mati harta yang panjenengan cintai. Panjenengan mengilmui atau belajar suatu ilmu, ya, kemudian mencintai, seneng banget karena sudah menguasai ilmu tertentu atau mengetahui ilmu tertentu, dulunya nggak tahu, sekarang tahu. Bahwa mati ilmu tersebut, maksudnya bahwa mati gimana? Apakah kemudian disimpan di peluk? Bukan. Yang membawa mati harta kita itu dengan cara menyedekahkan sehingga nanti akan kita panen. Ya, karena harta yang sungguhnya yang kita miliki itu justru yang dibelanjakan di jalan Allah. Maka ilmu pun seperti itu. Ilmu sesungguhnya itu adalah yang diamalkan dan didakwahkan. Kalau kita membawa mati ilmu itu maksudnya adalah bagaimana? Sampaikan kepada orang lain. Amalkan. Berikan contoh kepada orang lain. Agar apa? Ketika kita meninggal, ilmu tersebut pahalanya masih nyampe kepada kita.
Gitu. Ada orang yang dia punya ilmu tapi ditinggal ilmunya di dunia. Yakni dia tidak pernah sampaikan, begitu dia meninggal, punya ilmu banyak tapi tidak dibawa mati. Nggak dapat pahala dia dari ilmu itu. Menghadap Allah Subhanahu wa taala seperti orang jahil, seperti orang bodoh. Karena tidak pernah mengamalkan ilmunya, tidak pernah mengajarkannya pada orang lain. Tapi membawa mati ilmu yang kita miliki itu adalah dengan mengamalkannya dan mendakwahkannya pada orang lain. Hatta sampai pun kita meninggal, maka dia menjadi pahala yang terus mengalir. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang berikutnya wa ammad doa, ya wa ammad doa usalihu, adapun doa orang yang salih lahu kepadanya, yang mendoakan kepadanya itu, ya fal mu'tadu, mikrofon yang lain harap dimatikan dulu nih. Fal mu'tadu al-mu'tadu al-mustaqra'u ala alsinati ahlil ilmi wal hadisi, ya. Qatibatan minat du'a, ya, qatibatan minat du'a, ya, minat du'ai limasyayikhihim wa a'immatihim. Wa amad doa, adapun doa as-solihu, doanya orang soleh lahu kepadanya, kepada kepada orang yang berdakwah, kepada orang yang menyebarkan ilmu itu, ya fal mu'tadu al mustaqra'u, ya fal mu'tadu, ya maka itu akan menjadi sesuatu yang kebiasaan, mustaqra'u yang disebutkan, yang diucapkan alsinati oleh lisan-lisannya. Alsinah itu jamak dari lisan, ya. Alsinati ahlil ilmi, lisan para ahli ilmu, wal hadisi, ya, maupun ahli hadis, ya. Qatibatan minat doa, ya, qatibatan minat doa yang itu berupa doa-doa limasyayihim, kepada guru-guru mereka, wa immatihim, maupun para ulama mereka. Nah, jadi ada kebiasaan para ahli ilmu dan ahli hadis di masa lalu, mereka biasa mendoakan guru-gurunya, ya, guru-gurunya, orang yang memberikan pada mereka ilmu, itu, dan disebutkan secara khusus, ya. Nah, secara khusus. Nah, ini sebagaimana yang kemudian di catatan kaki, ya, wa ba'du ahli ilmi yad'una, ya, dan sebagian ahli ilmu yang mereka mendoakan, ya, sebagian ulama, ahli ilmu di sini ulama maksudnya, yang mereka berdoa. Nih, di dalam catatan kaki disebutkan di sana, ya laqad kana hadza, ya sungguh dalam perkara ini sebagaimana yang yang disebutkan, ya, yang ini disebutkan oleh para hufaz, ya, menjadi ciri khas atau menjadi karakter para penghafal hadis yang menunjukkan betapa mereka itu menghormati guru-guru mereka, ya. Di antara mereka, di antaranya bahwasanya perkataan Imam Ahmad dikatakan di sana, ya, Imam Ahmad, ya, fi tarjamati Ahmad, ya, di dalam biografinya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, annahu qala li Ibni Syafi'i, yang dimana beliau itu berkata kepada putranya Imam Asy-Syafi'i, ya, putranya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau menyatakan abuka ahadus sittati ya alladzina ad'u lahum fi sahar, ya. Bapakmu itu adalah salah satu dari 6 orang yang aku mendoakan bagi mereka di setiap sahur, di setiap mendekati subuh. Nah, ini merupakan kebiasaan para alim ulama mendoakan guru-guru mereka, dan Imam Ahmad memiliki kebiasaan mendoakan 6 gurunya, di antaranya salah satunya adalah Imam Asy-Syafi'i, ya. Nah, jadi wa ba'du ahlil ilmi, dan para alim ulama itu yad'una likulli, yang mereka berdoa untuk setiap man,
yuzkaru anhu syai'un, untuk setiap orang yang memberikan ilmu, ya, setiap orang yang mengajarkan kepada mereka sesuatu, ya, minal ilmi, syai'un minal ilmi, sesuatu dari bagian ilmu. Warubbama, ya, warubbama, dan bisa jadi atau barangkali, ya, yaqra'u ba'duhum al-hadisa bisanadihi, ya. Yaqra'u ba'duhum al-hadisa bisanadihi fayada'u li jami'i rijalis sanad, ya. Dan bisa jadi, ya, ketika sebagian dari mereka itu membaca sebagian hadisnya, hadis yang membacakan hadis yang diajarkan oleh gurunya, ya, bisanadihi, dan sanad-sanadnya, ya, beserta dengan sanadnya, fayad'u, maka kemudian mereka mendoakan li jami'i rijalis sanad, ya, mendoakan bagi semua rijal sanad atau rawi hadis tersebut, kan gitu. Jadi ketika kita mendengarkan dari guru kita mendapatkan dari gurunya mendapatkan dari gurunya lagi, kemudian para ahli ilmu, ahli hadis biasa mendoakan mereka satu persatu, ya. Nah, kemudian beliau menyatakan fasubhana man syaa min ibadihi bima syaa min jazili ataihi, ya. Nah, wa subhana man ikhtasa, ya, man ikhtasa man syaa min ibadihi bima syaa min jazili ataihi, ya. Maka subhana, maka maha suci, ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala, man ikhtasa, yang telah mengkhususkan, man syaa min ibadihi, siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya, bima syaa min jazili ataihi, ya, dengan nikmat maupun anugerah yang besar, ya. Jadi berupa pemberian ataihi, yang berupa pemberian anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang dikehendaki, seakan-akan, ya, orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keutamaan anugerah, maka yang dimudahkan untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain sehingga orang lain mendoakan dirinya, dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala ala alsinatihim, kepada lisan-lisan mereka untuk terbiasa mendoakan guru-gurunya. Maka ini menjadi adab bagi kita juga mendoakan guru-guru kita, ya, hatta sampai pun mereka orang yang telah mengajarkan kepada kita satu huruf hijaiyah, ya, satu huruf hijaiyah. Nah, sampai hari ini maka banyak sekali orang yang kita ambil ilmunya, maka kita doakan. Kalau sempat sebutkan satu persatu nama mereka, sampai kemudian kita ulang-ulang doa bagi mereka yang paling berperan, paling banyak memberikan kepada kita ilmu, ya. Wallahu taala a'lam. Nah, maka sampai sini pembahasan kita pada malam hari ini, ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Monggo kalau mungkin ada yang hendak didiskusikan atau ditanyakan. Untuk jamaah yang ada di Masjid Sabilul Mahfirah, mungkin bisa kalau bertanya langsung dengan audionya. Sambil menunggu kalau mungkin ada yang sedang mengetik atau mungkin kalau tidak ada, ya. Sambil kita review, kita ringkas apa yang kita pelajari dari adab ke-13 ini, ya. Yang pertama adalah hendaknya seorang yang berdakwah itu bersemangat, ya, berijtihad, ya.
jihadnya itu adalah untuk memberikan manfaat pada orang-orang yang dia dakwahi dalam rangka menyatukan hati, ya, baina qulubihim, antara hati mereka, agar kemudian tidak saling hasad, tidak saling iri, tidak saling membenci, gitu ya. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara kemudian menyatukan agar mempersaudarakan mereka, agar kemudian peduli. Misalnya Fulan kok nggak hadir beberapa hari, ada yang tahu, mungkin ada yang menggantikan atau bisa ke sana untuk mencari tahu kabarnya. Nah, ini agar kemudian erat hubungannya. Atau kemudian kita bisa kalau memiliki keluasan rizki, ya, memberikan makanan agar kemudian makan bareng-bareng, ya, selesai majelis ilmu itu untuk mempererat, ya, mempererat hubungan. Nah, kalau kemudian makanannya nggak istimewa, ya beli mie instan. Nah, Masya Allahnya masuk mie instan nggak bisa, kan? Yang mempererat itu kan bukan makanannya, tapi momennya, kan gitu ya. Jadi masak-masak bareng mie instan, yang satu saya bisa istimewa. Kalau saya spesial, Pak Ustadz. Kalau saya spesial dan istimewa dan lain-lain, saling beradu. Nah, maka ini adalah perkara yang bagus agar bersatu, gitu ya. Hatinya itu bersatu. Kemudian dalam bab ini juga, ya, dalam perkara adab ini juga hendaknya punya perhatian seorang yang berdakwah atau orang yang sama-sama menuntut ilmu terhadap temannya. Ya, ketika mereka sakit atau safar, maka ditanyakan kebutuhannya apa. Ya, meskipun kita hanya bisa untuk memberikan garam, hanya sekadar garam gitu, tapi itu akan sangat berarti bagi orang yang diberi, orang yang mungkin sedang safar, dia kesulitan karena keluarganya mungkin jauh dari dia, atau kemudian dia sedang sakit, hanya sekadar garam sederhana, kan, ya, atau bumbu dapur, ya, tapi itu menjadi sesuatu yang sangat bermakna bagi dia, kan gitu. Dan hendaknya apa namanya tadi, seorang yang berdakwah itu jangan berkecil hati, ya, ketika melihat bahwa dakwahnya itu hanya diterima segelintir orang saja. Maka kita pahami bahwa dakwah ini bukan berdasarkan apa namanya berdasarkan demokrasi yang banyak yang menang, gitu. Ya, bukan, karena bagaimanapun juga kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa setan itu senantiasa membisikkan pada diri mereka. Bahkan ketiadaan setan pun, hawa nafsu itu membisikkan pada manusia. Ya, wa inna nafsa la amaratun bisu, bahwa jiwa itu senantiasa membisikkan pada keburukan. Ya, bahkan tanpa ada setan pun, hawa nafsu kita itu senantiasa membisikkan kita untuk melakukan keburukan. Nah, maka jangan berkecil hati kalau kemudian yang nerima dakwah kita itu tidak banyak, ya, karena yang paling banyak diterima dakwahnya itu adalah yang sesuai dengan hawa nafsu manusia di zaman sekarang. Ada orang yang sukanya lucu, ya, ketawa ketiwi, maka majelis yang lucu, ya, yang ustadznya bisa ngelucu rame, gitu ya. Atau yang lain-lain, ada yang suka ruqyah. Nah, maka kalau ini si ustadznya ini bisa mengusir jin, mengobati, maka rame majelisnya, ya. Tapi dia nir ilmu, ya, kurang ilmunya, ya, nir gizi, kurang gizinya, kan. Nah, wallahu taala a'lam. Dan penulis juga menasehatkan agar kita mengingat hadis tadi, bahwa orang yang berdakwah, orang yang mengajar itu sampai kepadanya keutamaan 3 amalan yang dia pahalanya tidak putus-putus, ya. Nah, karena alasan-alasan tadi. Nah, wallahu alam bishawab. Nah, ada pertanyaan yang masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai dakwah ini, apakah menyampaikan nasihat harus didahulukan amalan baru menyampaikan nasihat? Wajazakallahu khair. Nah, apakah orang yang memberi nasihat harus didahului dengan amal? Bukan didahulukan mungkin, ya, tapi didahului amal, baru dia boleh menyampaikan nasihat. Nah, mungkin di antara kita ada yang sudah membaca, ya, ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mengancam bagi siapa orang yang dia itu tidak mengamalkan ilmu, gitu ya, tidak mengamalkan ilmu.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya juga menyampaikan bahwa orang yang dia itu berdakwah tapi tidak mengamalkan ilmunya adalah orang-orang yang dia nanti di hari kiamat dia akan disiksa dengan hinaan, ya ususnya terburai, kemudian diikat dan dia berputar seperti keledai yang berputar di mesin penggilingan. Nah, yang harus kita ketahui, ayat maupun hadis terkait dengan ancaman itu adalah bagi mereka yang tidak mau mengamalkan apa yang dia sampaikan. Jadi, bedakan antara orang yang belum mengamalkan dengan orang yang enggan mengamalkan. Orang yang belum mengamalkan, maka amal itu bukan syarat dakwah. Harus kita ketahui, amalan itu bukan syarat sahnya dakwah. Dakwah tetap wajib bagi orang meskipun dia tidak mampu mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Saya contohkan, misalkan adalah yang paling jelas fikih haji, fikih umroh. Apakah yang boleh menyampaikan hanya orang yang sudah haji? Ya tentu tidak, kan gitu ya. Tentu tidak seperti itu. Ya, ada penghalang dia tidak mampu untuk melakukan itu. Ya mungkin memang belum punya harta, belum memiliki kecukupan. Nah, berbeda dengan orang yang enggan untuk beramal apa yang disampaikan. Jadi bedakan apa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang enggan untuk mengamalkan apa yang didakwahkan. Ya, bukan yang belum bisa mengamalkan apa yang didakwahkan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, amalan bukan syarat sah dakwah. Ini sudah pernah kita sampaikan dulu di awal-awal majelis tentang syarah kitab Ushulus Salasah, ya, bahwasanya amal itu bukan syarat dari dakwah. Nah, itulah mengapa khotib Jumat tetap memiliki kewajiban, ya, untuk mengingatkan kepada ketakwaan. Ya, ketika mereka menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhir ayat. Ya. Mereka memerintahkan wahai manusia, wahai orang-orang beriman bertakwalah. Apakah khotibnya ini sudah bertakwa? Ya. Apalagi yang dia ucapkan adalah ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Sekarang coba, siapa manusia di dunia ini hari ini yang bisa bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa? Tidak ada satupun dosa yang dia lakukan, semua perintah dia laksanakan. Jawabannya nggak ada. Kalau tidak ada kemudian itu menjadi syarat bahwa dakwah itu harus beramal terlebih dahulu, ya maka tidak ada orang yang mau menjadi khotib Jumat, maka tidak pernah ada khotib Jumatan lagi gitu. Kenapa? Karena perintah ketakwaan itu yang benar di dalam khutbah Jumat adalah wajib, kan gitu. Ya, bahkan dalam mazhab Syafi'iyah itu menjadi rukun dari khutbah. Nah, maka kalau kemudian dia harus mengamalkan atau mencapai derajat itu dulu baru kemudian boleh berdakwah, ya maka tidak ada yang nanti di dunia ini yang boleh berdakwah. Ya. Nah, maka ini yang bisa kita jawab. Jadi yang benar adalah yang diancam mereka orang-orang yang berdakwah menyampaikan ilmu tapi enggan, tidak mau untuk mengamalkan ilmunya. Ini yang disifati seperti orang-orang Yahudi. Ya, mereka punya ilmu tapi mereka seperti keledai yang mengangkut kitab-kitab karena mereka tidak mau beramal atau tidak bisa mengamalkan. Nah, sedangkan orang-orang yang belum mampu untuk mengamalkan ilmunya, ya, seorang dai yang dia belum nikah bukan berarti dia tidak boleh menyampaikan tentang fikih rumah tangga, meskipun mungkin berbeda ya antara pelaku dengan orang yang hanya belajar secara teoretik gitu. Tapi ilmu tetap disampaikan ya, di mana ini masuk kemutlakan atau keumuman dari hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, barang siapa yang melihat ya di antara kalian itu melihat kemungkaran maka ingkari dengan tangannya ya sampai ila akhir hadis. Nah, di sana tidak ada syarat bahwa dia sudah mengamalkan atau kemudian sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua, Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin. Begitu juga panjenengan jika kita menasihati perbuatan kita masih belum sesuai dengan Nah, ini pertanyaan kedua sebenarnya terjawab juga di jawaban dari pertanyaan yang pertama.
Jadi yang Allah Subhanahu wa taala nilai itu adalah ketakwaan kita. Ketakwaan itu adalah upaya. Ketakwaan itu ya, kalau kita melihat ketakwaan itu sebagai sebuah kegiatan, sebagai sebuah amal, sebagai sebuah usaha, bukan sebagai sebuah hasil. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat, kemudian ditutup dengan lafaz la'allakum tattaqun, ya la'allakum sebagaimana ahlu tafsir yang malah mufassirin, sebagaimana diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Ushul Tafsir, beliau menyatakan setiap kata atau lafaz la'allakum di dalam Al-Qur'an itu adalah keniscayaan, itu adalah konsekuensi. Ketika seorang beramal, mengamalkan ayat tersebut la'allakum tattaqun, niscaya, bukan mudah-mudahan, tapi niscaya engkau akan bertakwa. Ya. Maka ini janji Allah Subhanahu wa taala, bertakwa di situ itu ketakwaan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kemudian karuniakan. Di sisi kita ketakwaan yang wajib, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, itu adalah bentuk usaha. Ya, bentuk usaha semampu kita. Di mana orang itu ketika diperintah maka laksanakan perintah semampunya. Ketika dia dilarang maka mutlak hilang hindari semua larangan tersebut, tidak semampunya tapi mutlak. Ya. Jadi berkaitan tentang larangan kita hindari semua, tapi berkaitan tentang perintah laksanakan semampunya. Maka bagaimana dengan orang yang dia menasehati orang lain tapi dirinya tidak atau belum mampu untuk mengikuti nasihatnya sendiri? Bergantung, ini urusan dia dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan urusan orang yang dinasehati. Orang yang dinasehati itu dia disampaikan padanya ilmu. Jangankan nasihat ini ya, bukan ilmunya. Nasihat itu sesuatu yang sudah diketahui kebaikannya, yang lalu kita sudah bahas. Hatta sampai pun setan yang menasehatkan pada kita sesuatu yang benar, maka kita terima kebenaran itu. Ya. Nah, tapi kalau ilmu baru kemudian kita lihat dari mana dia diperoleh. Ya, tapi kalau nasihat kita sudah tahu itu benar, hanya diingatkan. Memori jangka pendek dan jangka panjang kita difungsikan ya untuk menerima nasihat itu, terutama long term memorinya atau memori jangka panjangnya. Jadi ketika orang memberikan nasihat kepada kita, kita sebenarnya sudah oh iya benar juga sih. Ya. Nah, itu hanya pengingat Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah lewat pelaku lewat orang-orang yang tertentu yang bisa jadi Allah Subhanahu wa taala pilih ya lewat orang-orang yang ahli dosa atau ahli fajir, orang-orang yang fajir dia, pelaku maksiat. Tapi ada kalanya lisannya benar. Kan gitu. Maka kita terima kebenaran tersebut. Nah, maka sebaliknya juga orang yang menasehati pun ya, maka urusan dia itu nanti mengamalkan nasihatnya atau tidak itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya apa? Hukumnya dia tetap wajib menasehati jika dia tahu. Tapi kemudian jika dia enggan untuk melaksanakan padahal dia mampu, perhatikan ini, bedakan antara tidak mengamalkan ini harus diperinci. Jadi panjenengan semua, ya kita semua ketika belajar harus memerinci antara orang yang tidak beramal karena tidak mampu, karena tidak mau, gitu. Jangan disamaratakan, ya jangan disamaratakan. Adapun maksiat itu semua orang mampu untuk menghindarinya, semua, ya maksiat itu semua orang mampu untuk menghindarinya. Tapi kalau ketaatan dalam perkara perintah maka ini semampunya. Orang itu beda-beda. Ya, orang beda-beda. Ada orang yang menasehatkan pada muridnya untuk memperbanyak sholat malam. Tapi dia sendiri nggak sholat malam. Bagaimana? Ya, sholat malam di sini. Ya mungkin dia memang karena lelah hanya menuntut ilmu, dia berdakwah, siang harinya dia puasa, malam harinya tepar sudah, capek. Ya, tapi dia tidak pernah telat subuh. Dia tetap mengingatkan pada murid-muridnya sholat malam. Apakah orang ini tercela? Tidak. Ya, tidak seperti itu. Ya. Jadi tentang ketaatan ya berupa perintah yang dinasihatkan satu orang pada orang lain, maka patokannya adalah semampunya. Dan kemampuan itu yang tahu adalah dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang lain jangan kemudian menilai. Jangan sampai ketika kita dinasihati oleh orang yang lain kita mengatakan situ memang nggak bercermin kayak situ bener aja nasihat. Itu sombong itu. Kesombongan yang menyebabkan seorang tidak masuk ke surga itu ya itu tadi ya. Al-kibru batorul haq wa ghamtun nas. Ya, la yadkhulul jannata man fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Ya,
tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sebutir ya sawi atau sebiji sawi, satu lazarah ya zarah, misqal dzarratin minal kibr ya, berupa kesombongan sebesar biji zarah. Yakni batorul hak, menolak kebenaran. Padahal disampaikan oleh siapapun kebenaran itu tetap kebenaran, nilainya tetap sama. Ya, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain karena merasa lebih mulia. Seperti itu. Ya. Jadi belum mampunya kita mengamalkan itu bukan berarti kemudian itu menjadi apa namanya? Menjadi penghalang kita untuk berdakwah tentang sesuatu kebaikan. Seperti itu. Jadi patokannya adalah belum mau, belum mampu, bukan belum mau. Kalau belum mau, nah ini berkaitan dengan apa namanya hidayatul taufik ya. Allah Subhanahu wa taala bisa jadi kemudian kita harus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah menjernihkan pikiran kita, hati kita, menghilangkan kita kemalasan kita ya, dan menjauhkan kita dari dosa-dosa. Wallahu taala a'lam. Nah, mungkin sampai sini pembahasan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.